perkenalkan nama saya Ganjar Setiawan, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bandung. Berikut aksi nyata Modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak Angkatan 10 pada Modul 1.1, saya merasakan perubahan signifikan yang terjadi pada diri saya, yaitu sebagai berikut. Metode pengajaran yang asalnya berpusat pada guru seharusnya berubah karena hal tersebut salah. Padahal pembelajaran tersebut harusnya berpusat pada anak. Apabila pembelajaran berpusat pada guru, anak menjadi kurang mandiri, kurang mengeksplor pengetahuannya, serta tidak memiliki kebebasan berekspresi sesuai dengan yang dimilikinya. Berikut timeline pembelajaran yang saya lakukan, yaitu membaca modul tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, berdiskusi dan menuangkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan guru dalam kelompok, mengaplikasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibanding hanya sekedar mengajar saja. Saya harus memberikan contoh teladan yang baik kepada murid di kelas. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan yang terjadi pada diri saya yaitu sebagai berikut. Mengubah metode pembelajaran saya yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Proses tersebut antara lain berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai materi yang akan diajarkan di kelas, serta merencanakan proses pembelajaran di kelas, di mana proses kegiatan pembelajaran di kelas diawali dengan berdoa bersama-sama dengan guru. Pelaksanaan tujuan pembelajaran, di antaranya penyampaian tujuan pembelajaran kepada siswa, serta pelaksanaan tujuan pembelajaran, di mana terdapat waktu dan jadwal pembelajaran. Pelaksanaan pembuatan praktikum. Dalam gambar disajikan kegiatan siswa yang sedang membuat model tata ruang kota berupa maket yang dibuat di kelas. Setelah membuat maket, kemudian siswa melakukan presentasi hasil kerjanya di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Adina Nur Azizah dari perwakilan dari kelompok muda. Nah, seperti yang kalian lihat di sini kelompok saya kelompok 3 ini kita membuat maket. Yang pertama, di sini ada pemukiman kelas menengah atas yang seperti bisa kalian lihat di sini tuh asri ya, karena terawat dan juga terlihat segar. Karena ini tuh pemukiman menengah atas. Kemudian ada pemukiman menengah aja. Di sini tuh bisa terbilang masih beroperasi dan juga ada bunga yang menambah kesan segar di sekitar sini. Lalu ada kelas menengah ke bawah. Di sini sudah ruang hijaunya sudah agak menurun karena di bawah jalan dan fasilitas kesan juga. Kemudian di sini ada taman sekaligus alun-alun. Lalu ada rumah sakit, sekolah, kantor polisi, bank, markas pemadam kebakaran, dan juga monumen sebagai pusat tengah kota. Lalu yang terakhir ada juga stasiun. Baik, ada beberapa pertanyaan yang Bapak akan berikan terhadap kelompok 1. Untuk ini ada hal yang menarik, ini pemukiman kelas menengah atas. Kenapa sih? Apa yang membedakan kelas menengah atas, ruang hijaunya dengan pemukiman kelas menengah bawah? Seperti yang bisa kita lihat ya, dari namanya saja kelas menengah atas, jadi pasti kesannya itu kayak pasti apa ya namanya tuh perawat juga kan. Sedangkan kalau misalkan buat menengah ke bawah itu seperti yang sudah saya bilang, karena posisinya ada di bawah jembatan, jadi si kualitas tanahnya itu pasti agak jelek, sehingga menyebabkan tanaman ruang hijaunya itu kurang. Ya, ada satu hal yang menarik di sini, penempatan rumah sakit. Bisa ditunjukkan penempatan rumah sakit di mana? Di dekat mana ini? Dekat alun-alun. Ya, apa alasan penempatan rumah sakit dekat dengan alun-alun? Soalnya kan rumah sakit, jadi kan si pasiennya itu butuh kayak oksigen yang segar, yang
dari polusi-polusi yang menyesakan, sehingga si pasien-pasiennya itu bisa melihat ke sini, ke ruang hijau yang segar, melihat gejala-gejalanya juga menghadap ke sini. Baik. Bisa tolong diberikan penjelasan mengenai sistem transportasi kota yang telah dibuat? Apa yang dibuat dalam maket ini, sistem transportasi kotanya, dan jelaskan. Boleh diulang Pak, pertanyaannya? Sistem transportasi kota yang telah dibuat, ini penempatannya di mana? Ya, apa itu? Sistem transportasinya apa? Kereta api. Baik. Alasan penempatan sistem transportasi kereta api dekat dengan pemukiman kumuh ini ya, apa? Alasannya kenapa dekat dengan pemukiman kumuh? Karena Ya. Kenapa sistem transportasi stasiun ini tidak ditempatkan di dekat pemukiman kelas menengah atas? Karena yang lebih banyak aksesibilitasnya itu kan pemukiman kelas menengah atas. Polusi ya, baik. Oke, polusi. Baik. Terima kasih atas penjelasannya untuk kelompok 1. Pembuatan maketnya sudah bagus, penempatannya juga cukup bagus di sini. Bapak berikan apresiasi atas pembuatan maket ini. Silakan kita tepuk tangan bagi kelompok 1. terima kasih. Tantangan yang dihadapi masih banyak dari beberapa murid yang tidak mau diajak bekerja sama dan cenderung pasif dan hanya mengandalkan anggota kelompok lain. Solusinya memberikan teguran serta bimbingan kepada murid yang tidak aktif bahwa kegiatan tersebut berdampak besar terhadap nilai yang akan diraih. Nama saya Dewi Suti Saujan dari SMA Sarjana Bahasa Indonesia yang mempunyai teman sejawat yang bernama Ganjar Setiawan Geografi. Dia mempunyai dedikasi yang tinggi dan dia juga mempunyai prestasi yang lebih sukses lagi di dalam mengajar geografi, di mana dia itu di dalam mengajarnya menggunakan metode yang lebih baik dan berpusat kepada siswa, maka dengan bisa dikatakan dengan study center. Jadi karena berpusat pada siswa, lebih nyaman siswa itu dengan pembelajaran geografi karena bisa menggunakan berbagai metode dan juga bisa mengaktifkan siswa yang begitu menyenangkan. Mungkin itu saja komentar dari saya.